Maranatha, Maranatha. Maranatha, Tuhan akan segera datang. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sebuah lagu rohani yang sangat luar biasa. Biasanya dikidungkan oleh paduan suara yang begitu hebat. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah. Saya jangan lanjut. Beta takut banyak yang menangis. Apalagi kalau pendeta pun vibra minta ampun. Bagoyang, oh luar biasa. Orang bijak selalu mengibaratkan kasih persaudaraan itu seperti air yang mengalir. Biar dipotong pun tidak akan terputus. Kata orang bijak. Beta sonde tahu. Bapak Mama pun berasa di situ karmana. Tetapi tentunya bahwa kata-kata ini begitu menggetarkan saya yang menyampaikan kabar baik pagi hari ini. Begitu luar biasa. Kasih persaudaraan, kasih kakak adik itu walaupun dipotong tidak akan terputus. Ada darah yang mengalir. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengawali dengan sebuah lagu yang begitu luar biasa, Mazmur pasal 133 tadi. Tetapi tentunya juga bahwa saya mengerahkan kita untuk melihat arah di mana tema yang diterbitkan oleh Sinode Gemit dalam Adventus yang keempat. Kita akan menyongsong perayaan Natal. Membangun persaudaraan menyambut Natal. Kisah dua orang perempuan yang tentunya mengalami kasih karunia yang begitu luar biasa. Yang seorang tentunya dalam penantian yang cukup lama. Dan yang seorang tentunya mendapatkan kasih karunia Allah menjadi ibu Tuhan. Tetapi dalam pandangan manusia itu merupakan sebuah aib. Karena kalau kita membaca bagian sebelumnya dari Injil Lukas yang pertama tadi, dia mengandung dari Roh Kudus. Bahkan dia memberikan suatu pernyataan bagaimana mungkin hal ini terjadi. Aku belum bersuami, baru tunangan saja. Tentunya bagi manusia ini sebuah aib. Minta maaf kalau kotong hamil di luar nikah. Itu aib. Harga diri, keluarga, budaya, kehidupan sosial bermasyarakat pasti akan sulit menerima kita. Bahkan ketika kalau kotong jalan, mama kalau subuh kumpul, itu mamanya pakai sinyal sah. Kalau bapak pasti begini. Nah kalau bapak pun sinyal yang hanya tunduk dan itu kotong perlu cari tahu. Kira-kira itu sinyal baik atau sinyal terbaik. Maria dan Elizabeth adalah saudara sepupu. Dan tentunya bahwa Allah menyatakan kasih karunia yang begitu luar biasa. Penantian sebagai seorang perempuan mandul untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi kasih karunia untuk menjadi ibu Tuhan. Suatu keadaan yang begitu luar biasa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman bahwa dalam hal ini Maria dan juga Elizabeth bukan hanya memiliki hubungan di mana mereka mengalami suatu peristiwa yang sama. Ketika mereka akan mengandung, malaikat Gabriel datang berjumpa dengan Zakaria dan Elizabeth. Berjumpa dengan Maria dan membawa kabar baik. Mereka bukan semata-mata hanya mengalami hal yang sama, peristiwa yang sama. Tetapi dalam hal ini bahwa mereka memiliki suatu hubungan kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan yang begitu teramat dekat. Terlalu dekat, sonde jauh.
Kalau sekarang kotong pun lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Lebih baik orang lain yang sudah seperti saudara daripada saudara sendiri. Teb, benar? Amin. Ada suara yang paling besar itu kena di ulu hati. Tentunya bahwa ini suatu hubungan yang begitu luar biasa. Hubungan saudara sepupu kakak beradik artinya bahwa masih ada hubungan darah. Kotong bilang pusat dong mas, bata ikat, bata sambung. Kotong bilang kalau dia babale belakang na masih basonto. Babale muka mirip seperti labu Jepang dengan orang Jepang. Tentunya bapak mama saudara orang beriman. Dari kehidupan persekutuan persaudaraan ini, keajaiban Natal yang pertama dan mula-mula itu muncul. Dari kebersamaan yang saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita membaca bagian firman Tuhan tadi dikisahkan bahwa beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Disitulah ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Suatu perjumpaan yang tentunya sangat luar biasa. Menunjukkan tanda kebersamaan, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya bahwa kenapa sehingga Maria sampai ke rumah Elisabeth dan juga Zakaria. Dia ada dalam suatu suasana gunda gulana. Yang tadi beta bilang, hamil di luar nikah. Karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat tentunya bahwa dia akan digunjringkan. Dia akan menjadikan bahan cerita. Dia akan menjadikan bahan lelucon. Bahkan dia akan dijadikan cerita dari satu mulut ke satu mulut. Maria berjumpa dengan Elisabeth supaya di sana dia mendapatkan penghiburan, supaya di sana dia kembali diteguhkan dan dikuatkan, supaya di sana dia kembali mengalami pemulihan di sana. Tetapi dalam perjumpaan yang luar biasa itu juga, tentunya bahwa ini merupakan perjumpaan dalam karya Tuhan. Kunjungan Maria ke rumah Zakaria dan Elisabeth tentunya tidak terlepas dari rencana Allah di dalam diri mereka berdua, yaitu Maria dan Elisabeth. Perjumpaan itu menjadi suatu pembuka mengawali makna Natal. Mengawali makna Natal yang pertama. Suatu perjumpaan yang hebat. Suatu perjumpaan untuk saling meneguhkan dan berbagi sukacita. Diawali dari hidup orang saudara. Bukan diawali dari orang asing. Mau Natal itu diawali dari hidup orang saudara. Mau menerima kasih Kristus yang besar itu diawali dari kehidupan orang saudara. Maria dan Elisabeth mengalami suatu sukacita dan kebaikan. Perjumpaan dua orang saudara sepupu ini menunjukkan akan kasih Allah yang besar. Kasih yang mempersatukan, bukan kasih yang menceberaikan, kasih yang meneguhkan, tetapi kemudian kasih yang membawa kabar baik untuk dunia sampai dengan hari ini. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Natal yang pertama diawali dalam diri hidup orang saudara yang menunjukkan kebahagiaan dan sukacita. Setiap perjumpaan yang memulihkan, bahkan mereka mempersiapkan dengan sangat baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maria dan Elisabeth saling mempersiapkan dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Saling menguatkan dan saling memulihkan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Maria dan Elisabeth. Berbeda dengan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya zaman now. Hidup individual. Karena tentunya dengan kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa. Perkembangan zaman yang begitu modern. Orang mau merayakan Natal. Orang berpikir bagaimana dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dengan hal-hal finansial. Akhirnya orang memanfaatkan itu sebagai suatu momen di mana bersaing dalam hal baju baru.
Yang dong siap bukan hubungan kasih persaudaraan dipulihkan, tetapi bagaimana bungkus ini badan dengan baju baru yang walaupun hati ada bobot buruk. Bungkus kaki dengan sepatu baru. Semua serba baru. Mama-mama mulai sibuk dan dipung toples baru, model kue baru. Kalau yang tahun lalu itu bikin hanya roti kukus, sekarang roti lembab, kemudian roti basah, kemudian sekarang sudah lagi dipung model kue lain dengan resep yang lain. Yang kau pikirkan adalah halal duniawi, halal finansial, tanpa kemudian kita memikirkan bagaimana kasih persaudaraan kembali dieratkan, kembali dipulihkan untuk kita menerima Kristus yang datang. Orang lebih melihat kepada kepentingan diri sendiri. Kakak beradik hidup dalam pertengkaran, saling membunuh perasaan dengan ego, keangkuhan merasa diri hebat, tidak peduli dengan bela rasa, tidak memaafkan satu dengan yang lain. Hidup dalam menanam kebencian, iri hati, dendam dan cemburu, meremehkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang sumpah sampai 7 turunan sonakan bakanal. Lu mati beta son pigi. Kalau lu ada suka duka ju beta son sampai. Syukur-syukur di enoni son ada ya. Amin. Amin. Di enoni son ada kok. Amin. Semoga demikian. Orang menjadi lupa yang seharusnya dipersiapkan. Karena orang berpikir bahwa itu tidak penting. Toh hidup sendiri pun masih akan tetap hidup. Kita akan masih menjalani hari-hari yang akan dilewati. Orang tidak akan berpikir siapa yang ada di sekelilingnya. Dalam keadaan hati yang demikian namun mau menerima Natal, kita berfokus kepada hal-hal yang tidak penting. Kotong sonde siap kotong pung hati. Kotong sonde siap untuk dipulihkan. Kita tidak siap untuk kemudian hubungan kita dengan sesama saudara dipulihkan untuk kita menyambut Natal. Menyongsong Natal yang pertama diawali dengan hubungan Maria dan Elizabeth. Waktu itu bukan karena dong dua ada marah, tetapi dong tahu bahwa karena kasih persaudaraan itu membuat kuat. Seperti satu ikat sapu yang begitu luar biasa. Kalau hanya satu saja tidak dapat membersihkan setiap kotoran. Tetapi kalau diikat menjadi satu rumpun, begitu kuat dan hebat. Kedua perempuan yang sederhana dan luar biasa ini tentunya mereka mengawali dengan memulihkan. Saling memulihkan, saling menguatkan, saling mendorong untuk kemudian kasih karunia itu menjadi bagian bagi kehidupan mereka dalam menyambut Tuhan. Mereka tidak munafik dalam menyambut Natal yang pertama. Kalau kotong terlalu munafik, muka saya yang bagus, tetapi coba kalau lihat hati di dalam, minta ampun. Baju saya yang gagah, tetapi coba kalau kotong lihat hati, hidup sonde badame, hidup sonde baku sayang, hidup saling membenci, hidup dengan sumpah serapah terhadap kakak beradik. Sinode Gemit begitu luar biasa mengangkat tema ini. Karena tentunya bahwa persekutuan orang percaya bukan diawali dari kehidupan kita dalam gereja begini, tetapi dari kehidupan hidup orang bersaudara. Persekutuan yang terkecil, mulai dari sana baru kemudian ada persekutuan yang lebih besar. Kalau dalam kehidupan orang bersaudara saja kita tidak dapat memulihkan keadaan itu, maka sia-sia persekutuan kita yang lebih besar dalam kita menyambut Kristus yang datang. Ada banyak orang menganggap remeh dalam hal ini. Tetapi tentunya Bapak-Bapak saudara orang beriman, kita melihat benar apa yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth. Mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan begitu luar biasa. Perjumpaan yang begitu memulihkan keadaan mereka. Supaya ketika Kristus datang dia mendapati benar bahwa di sana ada kasih yang begitu luar biasa, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang menerima seorang dengan yang lain. Kasih menjadi suatu syarat untuk kita menerima Kristus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih harus menjadi syarat. Jangan sampai kotong mau merayakan Natal karena ikut arus. Orang lain merayakan Natal, kotong ikut arus. Kemarin itu saya pergi ke Soe beberapa waktu yang lalu. Ada satu toko baru yang sementara ini viral dan tenar.
namanya subah suka. Ada di antara kalau beta omong begini, mama puai ketawa senyum-senyum, itu berarti mama tua su injakan kaki di sana. Begitu sampai di sana, orang dari semua kalangan ada. Karena dia pun nama subah suka. Barangnya mau pilih suka-suka, harganya juga suka-suka, subah suka. Subah suka itu berarti beta suka dengan itu. Dan itu juga suka dengan beta subah suka. Bahasa Kupang bilang kotong subah suka. Mungkin ini toko pun nama ini diambil dari itu bahasa Kupang pun nama. Untuk memikat hati orang berbelanja subah suka. Banyak kalangan di sana bapak mama. Ada 3 lantai. Begitu saya injakan kaki dan masuk. Weh, orang Batu Putih mio ju ada Noelaku ju ada tidak ketinggalan. Oi, Fatum Nasi ju ada. Boti ju ada. Dari semua kalangan sampai di sana. Hanya karena apa? Ikut arus. Itu toko lagi viral. Harga terjangkau. Mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan menengah ke atas. Harga terjangkau. Berbeda dari kalau tong pi pasar. Kalau di pasar di harga satu baju 250, di sana kotong bisa dapat 35.000. Ini semua pasang telinga, jalan alternatif paling dekat lewat Kobe Kakak. 35.000. Semua orang ikut arus karena tentunya ada iklan yang begitu luar biasa. Harga murah bisa dijangkau dan seterusnya. Demikian juga dengan Natal, kabar baik itu membawa banyak orang ikut arus. Dari semua kalangan tanpa terkecuali. Ikut arus untuk merayakan Natal. Orang beli baju baru blaveu, kotong ju blaveu. Orang bikin kue, kotong ju ikut arus bikin kue. Orang hias rumah, kotong ju ikut arus bikin rumah. Orang beli lampu Natal kupasang keliling rumah, kotong ju bikin begitu. Sama ke Dewenoni, kotong son ada listrik, ada sehen. Tentunya bahwa itu hanya karena ikut arus. Tanpa berpikir dan kemudian mulai mencerna kira-kira isi dompet pas kosonde. Kira-kira sebentar kalau beli di subah suka, sebentar lihat yang lain kotong beli bisa dapat kosonde. Kotong hanya berpikir bagaimana Natal itu kotong mengikuti arus. Tanpa kemudian kotong mempersiapkan sesuatu yang benar-benar harus dipersiapkan, yang adalah hati kita di mana Kristus akan datang dan tinggal. Kalau yang itu orang semua ikut arus. Kalau ada yang bikin kakak lebih gengsi. Amin. Ada yang bikin kakak lebih gengsi. Dong son mau datang na farek pis itu kok. Beta yang kas tinggal dong susu. Tidak akan ada ego yang membawa kita berjumpa dengan kasih Kristus yang besar. Yang adik juga pasti dia lebih ego. Kok dia yang kakaknya dison datang kurangkul sang kotong. Kotong mau sambut Natal, tapi banyak hati yang seperti demikian. Kotong lebih melihat orang di luar sana sebagai saudara. Kotong lupa dengan kotong pun dalam isi rumah. Yesus datang, dia mengawali dari Maria dan Elizabeth. Diawali dari dalam isi rumahnya. Itu benar. Tapi kalau dalam isi rumah belum benar, jangan ikut arus untuk terima Yesus. Perbaiki hati, periksa diri. Maka Yesus akan datang dan bertahta di sana. Tapi kalau kotong masih dengan ego masing-masing, berprinsip bahwa ada kakak dan juga ada adik, melihat tidak setara, maka Kristus tidak akan datang dan berjumpa dengan kita. Perbaiki hati kita, bukan perbaiki gaya kita. Perbaiki hati kita, bukan perbaiki model kita. Perbaiki gaya kita, bukan perbaiki rumah kita. Perbaiki hati kita. Di sana Kristus akan datang. Tapi kalau kotong belum memeriksa dan memperbaiki yang seharusnya Kristus ada di sana, maka Natal hanya ikut arus. Setelah Natal, kemudian semua biasa saja.
Diibaratkan seperti sebuah HP Android. Kalau rusak dia pun LCD, kotong pergi di konter. Kemudian kotong bilang, "Mas, dia pun LCD rusak, tolong ganti LCD baru." Dia pun casing keson gagal, "Mas, tolong ganti." Pap mese, dia pun casing boleh gagal. Dia pun LCD dong ganti dengan yang bukan original. Dan seterusnya, dia sama dengan barang rongsokan. Dia sama dengan sampah yang seharusnya sudah tidak layak untuk dipakai. Hanya dia pun kulit luar yang bagus untuk kemudian menunjukkan kepada orang lain, "Weh, atoni msa, atoni lo atoni." Kotong mau dapat puji, tapi kotong pun hati son betul. Kotong mau dapat puji, tapi kotong pun kehidupan dan kasih persaudaraan tidak kita lihat dan kita pulihkan. Orang puji kita karena orang punya kepentingan. Yang pertama, supaya kotong jangan lihat kotong pun saudara yang lahir dari satu rahim, yang rasa suka duka sama-sama. Orang ambil kesempatan supaya dia dapat perhatian. Kotong dan kotong pun saudara jangan saling berkasih perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada kepentingan di sana supaya kalau dia butuh kita ada di situ. Tetapi kalau pas kita son ada apa-apa, dia bilang farek dan dia dulu teh. Pas enak saja yang dia butuh kita, seson enak dia son butuh. Yang ketiga, dia susah sekali kalau lihat kotong senang dalam kasih persaudaraan. Tetapi dia senang sekali kalau lihat kotong susah dalam kasih persaudaraan. Orang akan memanfaatkan situasi ini. Karena itu jangan dengar dari orang tentang hidup bersaudara, tetapi mulai dari dalam diri kita membangun karakter ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria, kemudian ia berangkat langsung berjalan ke pegunungan menuju kepada sebuah kota yang bernama Yehuda. Di sana ia berjumpa dengan Elizabeth dan juga Zakaria. Kita yang harus membuka diri. Jangan tunggu pendeta datang berdoa dulu baru kotong berdamai. Tunggu ke penatua datang berdoa dulu, karena ada naketi. Masing-masing membuka diri dengan kelapangan dada, dengan kerendahan hati. Maka di sana kasih Kristus akan ditunjukkan bagi kita. Bapak Maba, saudara orang beriman, hanya kasih Kristus saja yang harus bertahta dan menjadi jembatan yang memperjumpakan kita untuk menemukan sesuatu yang berharga di hari Natal. Kasih Kristus yang harus menjadi jembatan untuk kita menemukan sesuatu yang berharga. Bukan Natal soal yang serba duniawi, serba yang finansial, tetapi menemukan sesuatu yang berharga di sana. Kasih persaudaraan yang begitu hebat. Kalau satu orang, dua orang kakak beradik bergandengan tangan, mereka akan sangat kuat. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu nats pembimbing kita berkata, bagaimana caranya? Hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan berkata. Kenakan kasih berarti harus pakai seperti baju. Kenakan kasih berarti harus pakai seperti baju. Kalau begitu kotong pun baju kotor saja kotong sudah angkat kau cuci, apalagi kotong pun hati. Kotong sudah harus lebih melihat ke sana. Ingat benar, ada seorang yang begitu luar biasa dari India bernama Gandhi berkata, suatu tetes air kotor tidak akan membuat seluruh lautan menjadi keruh. Satu tetes air kotor tidak akan membuat seluruh lautan menjadi keruh. Jangan sampai karena ego, jangan sampai karena prinsip, kemudian kita mengkeruhkan kasih persaudaraan. Mari kita bangun bersama supaya ketika Kristus datang, dia menjumpai lautan kasih begitu luas dalam hati kita. Dia menjumpai tempat di mana ada kasih. Dia menjumpai di mana di sana ada kehidupan yang saling menguatkan, saling memulihkan, saling menopang seorang dengan yang lain. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di minggu terakhir Adventus. Hari ini kita merayakan Adventus yang keempat. Masa penantian kedatangan Tuhan. Tetapi tentunya bahwa dalam masa-masa penantian ini kita kembali dipersiapkan.
Di akhir dari masa persiapan ini, Allah mempersiapkan hati hidup orang saudara untuk menerima kedatangan Kristus Sang Juru Selamat yang akan datang ke dunia. Kasih persaudaraan itu menjadi tanda yang besar bahwa Kristus akan datang dalam hati setiap orang untuk kemudian bertahta di sana. Mari Bapak saudara orang beriman, kita menyalakan lilin persaudaraan, lilin Adventus yang keempat. Cahaya terang Natal datang bagi kita sekalian, supaya ketika Natal itu tiba di hati kita masing-masing, bukan karena kotong ikut arus orang, bukan karena kotong ikut arus perayaan, tetapi karena benar-benar Kristus datang dan bertahta di hati kita. Di akhir khotbah saya ada sebuah cerita. Perjumpaan seorang musafir dan juga seorang pendeta di sebuah pesisir sungai. Mereka melakukan perjalanan panjang. Ketika sampai di pesisir sungai, keduanya terasa lapar dan haus. Minum bersama dari air sungai yang sama. Sang musafir dan juga pendeta. Musafir ini merasa sangat lapar, Bapak Mama. Merasa sangat lapar. Setelah minum kemudian dia menoleh dan melihat. Ternyata di tas sang pendeta ada satu ketul roti atau satu potong roti. Dia pun hati kepingin kalau bisa itu roti untuk bisa melepaskan lapar. Dia berpikir dalam hati. Kemudian dia melihat dan dia bilang, Bapak pendeta, beta bisa minta itu roti kok. Beta terlalu lapar. Ini pendeta angkat ini roti. Kemudian kasih ini musafir. Dia langsung mengambil dan kemudian melahap. Karena terlalu lapar Bapak Mama. Setelah makan kemudian keduanya berpamitan untuk berpisah. Belum sampai perjalanan yang jauh, tiba-tiba sang musafir ini menoleh kembali. Dan dia melihat ke belakang, melihat sang pendeta. Dia kembali. Dia pun hati son kasih untuk mau jalan. Dia kembali kemudian dia bilang, Bapak, beta tadi lihat ada sesuatu yang bercahaya di Bapak pun tas. Sesuatu berupa kilauan emas. Dan ternyata bahwa itu berupa sekeping uang emas. Sang pendeta bilang begini, Bapak Mama, mau kok? Kalau mau ini kepingan beta kasih. Kalau mau ini kepingan beta kasih. Ini musafir bilang, beta mau Bapak. Karena dia pun cahaya terlalu berkilau. Orang yang melihat kepingin untuk dapat. Kemudian sang pendeta angkat kepingan uang ini dari dalam tas dan memberikan kepada sang musafir. Setelah itu mereka sama-sama berpamitan lagi untuk berpisah. Baru beberapa langkah tentunya hati sang musafir sudah tidak tenang. Dia berpikir, sampai apa yang begitu berharga saja dia kasih. Dia kembali. Kemudian berjumpa kembali dengan sang pendeta. Bapak mau saudara orang beriman. Dalam perjumpaan itu sang musafir menyodorkan kembali kepingan emas tadi. Bapak, dia sorong. Kemudian sang pendeta bilang begini, Bapak Mama, sonde butuh lah, sonde mau. Betul-betul sonde mau. Tentunya bahwa Bapak Mama saudara orang beriman. Sang musafir ini menemukan sesuatu yang lebih berharga dari roti yang mengenyangkan. Dan juga harta benda yang berkilauan. Dia menemukan sesuatu yang berharga. Karena itu dia berkata kepada sang pendeta, karena aku telah menemukan apa yang berharga bagiku. Kasih dan ketulusan yang begitu luar biasa. Hati yang pemurah untuk memberi. Tetapi juga di dalamnya penerimaan yang begitu hebat untuk merangkul. Supaya dalam keadaan seperti apapun aku dipulihkan. Ternyata yang dia jumpai adalah kasih yang begitu hebat. Papa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir cerita ini, apa yang terlalu penting dalam hidup sehingga hubungan orang saudara saja kita tidak bisa pulihkan. Kita sudah bisa perbaiki. Kotong sudah bisa memaafkan. Kotong sudah bisa saling merangkul dan menguatkan. Apa
terlalu hebat. Kasih itu yang lebih besar dan lebih hebat. Kasih Kristus yang ada di dalam hati Bapak Mama dan di hati saya. Jangan sampai kita kehilangan kasih itu. Kemudian kita merayakan Natal dengan hampa. Karena kasih itu tidak ada dalam diri kita. Jangan sampai kita kehilangan yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah ketika kasih itu ada di dalam diri kita. Mari kita menyongsong Kristus yang datang melalui perayaan Natal. Memaknainya dengan benar. Supaya kita tidak kehilangan yang lebih utama. Karena itu bangunlah kasih persaudaraan. Kasih harus diawali dari hidup orang bersaudara. Menunjukkan kekuatan Kristus yang ada di dalam diri kita. Dengan bersatu kita menjadi kuat. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Selamat menyongsong Natal. Adventus yang keempat membawa kita dalam terang cahaya kasih Kristus dalam kasih persaudaraan. Amin.